Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat hari ini saya rindu maju kita bersama-sama untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolong. Tuhanlah yang menopang. Bila kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab Ia lepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Demikian pembacaan firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu rahasia menghadapi masalah. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia di dalam dunia ini pasti di dalam hidupnya tidak akan pernah lepas dari masalah. Selama manusia hidup, masalah pasti akan tetap menghampiri setiap kehidupan kita. Kecuali bila manusia itu sudah mati. Nah, masalah yang terjadi beraneka ragam. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga, pendidikan, teman hidup, dan masih banyak yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya bila dalam hidup kita dilanda masalah, kita merasakan di dalam diri kita tekanan yang membuat kita panik, membuat kita menjadi panik dalam menghadapi situasi kehidupan kita. Tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Perlu kita ketahui, saat masalah datang, biasanya ada dua pribadi yang datang, yaitu Tuhan dan juga iblis atau setan. Bila Tuhan yang datang, Dia akan memberikan kekuatan supaya kita dapat menghadapi persoalan tersebut. Sedangkan setan sebaliknya, Ia akan menyarankan kita untuk mengambil jalan pintas supaya masalah itu cepat selesai. Apa itu jalan pintasnya? Kita harus mengabdi kepada Dia. Itu adalah iblis. Dia ingin menjatuhkan kita. Dia ingin menjerat kita. Di sini saya akan membagikan beberapa hal. Ada 3 hal. Rahasia menghadapi masalah. Bagaimana kita dapat menghadapi masalah tersebut dan keluar sebagai pemenang? Yang pertama adalah di dalam ayat yang keempat dikatakan, Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulut. Kendalikan lidah atau perkataan. Dalam kepanikan yang diakibatkan masalah yang kita hadapi, kita kadang mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita,
Jika kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita, mengendalikan lidah kita, ada perkataan yang sia-sia kita ucapkan, perkataan yang menyinggung orang lain, perkataan yang tidak baik yang kita ucapkan. Jangan bicarakan masalah atau persoalan yang terjadi hidup kita kepada orang lain, tapi sampaikanlah itu hanya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita kepada Dia. Sebab kita semua tidak luput dari kesalahan, dan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Seperti dikatakan dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi tidak semua orang luput dari namanya kesalahan. Kalau orang berkata bahwa dia tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki masalah, berarti orang itu sempurna. Tapi perlu kita tahu, kita sebagai manusia, kita tidak luput dari namanya masalah. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat menghadapi masalah tersebut dan keluar sebagai pemenang? Kedua adalah belajar mengenali diri atau introspeksi. Dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab orang-orang yang kubangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, bila masalah terjadi di dalam kehidupan kita, jangan menganggap masalah itu dari Tuhan. Tetapi coba renungkan, mungkin itu terjadi karena ada kesalahan di dalam hidup kita. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sudah Tuhan rencanakan untuk mempersiapkan kita kepada tingkatan hidup yang lebih tinggi. Mengenal diri terlebih dahulu perlu. Siapa diri kita sebenarnya? Kita yang membuat suatu masalah. Tuhan tidak pernah salah, tapi diri kita yang salah. Dan yang terakhir, bagaimana kita dapat menghadapi masalah tersebut dan keluar sebagai pemenang? Yang ketiga adalah jaga hati. Jaga hati. Dalam ayat yang ke-8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Jaga hati dengan rela hati. Aku mempersembahkan korban kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hanya itu yang dapat kita lakukan, yaitu bersyukur. Karena Allah sudah berfirman, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat mengampuninya. Seperti dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Jaga hati kita dan kita menghadapi masalah. Bukan soal ia mau memaafkan saudaranya tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Tetapi pertanyaan Petrus adalah berapa banyak pengampun pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak memiliki kekuatan bisa manusia. mengampuni kesalahan orang Allah lain setia terhadap diri kita.
Dia tidak membuat Pengampunan diri berbicara kita soal anugerah. sebagai orang mumpuni Kemurahan yang hati percaya Tuhan kepada di Allah, dalam mengampuni, yaitu menghapuskan dibiarkan segala hutang dosa. dicobai melampaui kekuatan kita. Pengampunan itu bukan berarti Pada kita waktu kita dicoba, membenarkan perbuatan orang Dia itu memberikan terhadap kepada kita jalan tetapi keluar, pengampunan sehingga adalah dapat menyerahkannya menang. ke dalam tangan Tuhan. Demikian firman Karena Tuhan dapat kita saya pun bagikan. adalah orang yang pernah berbuat salah. Sebagai penutupnya Tuhan bagi dalam kita, panjang sabarnya, dalam biarlah 3 langkah yang sudah hatinya, kita pelajari dari pengampunan terhadap tadi dapat kita, menjadi pedoman termasuk bagi kita kesempatan dalam menghadapi masalah. hari ini. Saudara, Sekarang kita perlu adalah lagi ada kesempatan yang sama. tidak perlu lagi Bila kita ada berusaha keraguan, mengampuni seseorang, tetapi hadapilah ampunilah hari ini. setiap masalah dengan hati dan pikiran yang positif, Banyak kesalahan-kesalahan sehingga kita keluar dan sebagai pengampunan pemenang. selalu membawa Percayalah Allah itu setia dan tidak akan membiarkan hidup kesetiaan. pencobaan yang terjadi melampaui kekuatan kita. Bagaimana caranya? Supaya kita dapat menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Kendalikan lidah atau perkata. Belajar mengenali diri atau introspeksi. Jaga hati. Perlu 3 hal ini dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan dapat kita. Saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.